Perlu diperhatikan untuk pengadaan atau penunjukan subkontraktor atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor masuk dalam rencana anggaran pelaksanaan, yaitu kebutuhan material dan tenaga secara detail untuk menyelesaikan suatu bangunan. Dengan kata lainnya, rencana anggaran pelaksanaan ini merupakan penjabaran yang lebih detail dari rencana anggaran biaya. Ada banyak fungsi dari rencana anggaran pelaksanaan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kontraktor umum untuk melakukan perjanjian kontrak dengan subkontraktor atau pemborong. Yang kedua, sebagai acuan untuk negosiasi harga antara general kontraktor dengan mandor atau subkontraktor. Yang ketiga, untuk mengetahui perkiraan keuntungan atau kerugian yang akan dialami jika menggunakan metode kerja. Yang keempat, jika ternyata diperkirakan rugi, maka kontraktor bisa mencari jalan agar tetap untung. Yang kelima, sebagai dasar untuk membuat jadwal pendatangan material dan tenaga kerja. Yang keenam, sebagai bahan laporan proyek kepada perusahaan pada kontraktor besar yang mempunyai banyak proyek. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah manajemen terbaik agar kontraktor untuk dan memilih proyek senang. Yang kedelapan, untuk membuat kurva S, namun jadwal ini biasanya dibuat khusus untuk keperluan kontraktor, sehingga untuk laporan konsultan pengawas atau pemilik proyek tetap berpedoman pada rencana anggaran biayanya. Untuk komponen biaya subkontraktor, ada 5 komponen utama. Yang pertama, upah borongan pekerjaan, yaitu upah jasa pekerjaan dan atau dengan pengadaan material, di mana besarannya borongan pekerjaan sebanding dengan besarnya volume pekerjaan. Sehingga upah borongan pekerjaan itu merupakan hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuannya. Karena subkontraktor ini biasanya sifatnya borongan, maka untuk pekerjaannya tidak dihitung orang per hari. Sehingga untuk biaya pekerjaannya langsung dikalikan volume dengan harga satuan dan tidak dihitung berapa hari atau jam kerja per harinya. Yang kedua, mobilisasi dan demobilisasi. Nah, ini khusus untuk subkontraktor yang memiliki alat-alat berat. Biaya mobilisasi dan demobilisasi merupakan biaya transportasi alat untuk dibawa ke proyek ataupun dibawa keluar proyek, termasuk biaya pengawalan, izin melintasi, dan biaya-biaya yang ditimbulkan. Karena untuk membawa alat berat biasanya di beberapa daerah harus disertai dengan pengawalan polisi. Kemudian transportasi tenaga kerja, yaitu mobilisasi tenaga kerja ke lokasi proyek. Kemudian tempat tinggal tenaga kerja, kemudian kecuali izin atau permit pelaksanaan pekerjaan di lokasi kerja diurus oleh kontraktor utama. Dapat diperhatikan tabel yang ditampilkan pada slide, merupakan sebuah contoh form biaya untuk subkontraktor, di mana pada form ini terdapat item pekerjaannya, kuantitinya atau volume pekerjaannya, kemudian ada harga satuannya, kemudian ada jumlah harganya, dan juga ada nama subkontraktornya. Dan untuk form ini bisa diisi oleh subkontraktornya langsung atau oleh main kontraktor atau kontraktor utamanya. Sehingga untuk rincian biaya ini akan dilaporkan ke konsultan pengawas dan juga ke ownernya. Kemudian karena subkontraktor ini menjalin kontrak dengan kontraktor utama, ada 2 jenis pembayaran untuk subkontraktor. Yang pertama yaitu pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi kerja. Dengan cara pembayaran pertama yaitu dengan atau tanpa uang muka, dan juga pembayaran berdasarkan termin atau bulanan. Nah, misalnya dengan atau tanpa uang muka ini, bisa saja subkontraktor diberikan uang muka terlebih dahulu untuk agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika tanpa uang muka, maka pembayaran berdasarkan terminnya. Misalnya pada sebuah pekerjaan oleh subkontraktor, pekerjaannya misalnya bernilai 300 juta, nah kemudian dibagi berdasarkan 3 termin. Misalnya termin pertama yaitu pembayarannya sebesar 50 juta, termin kedua misalnya 100 juta, dan termin ketiga 150 juta. Nah, untuk waktu pelaksanaan termin ini biasanya tergantung oleh persentase pekerjaan yang telah dilakukannya dan juga waktu pelaksanaan pekerjaannya.
Bila subkontraktor yang digunakan lebih dari satu, maka langkah pertama adalah membuat rencana jadwal pembayaran masing-masing subkontraktor. Maka berikutnya rencana pembayaran untuk subkontraktor pada dasarnya sama dengan jadwal penerimaan dari owner. Nah, jadi misalnya pada sebuah kontraktor utama telah diterima pembayaran dari owner, maka pembayaran tersebut akan diberikan ke subkontraktor. Namun karena subkontraktornya lebih dari satu, maka jadwal pembayarannya pun akan beda-beda terhadap masing-masing subkontraktornya. Misalnya pada hari pertama akan dibayarkan ke subkontraktor A, kemudian minggu depannya dibayarkan ke subkontraktor B, kemudian minggu depannya dibayarkan ke subkontraktor C. Ada 3 hal yang mempengaruhinya, yaitu pembayaran untuk upah, pembayaran untuk material atau alat, dan juga pembayaran untuk borongan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya dapat melalui media-media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.